Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 7, saya presensi 10 Haura Sabitah. Saya presensi 26 Nur Ismi Maharani. Kami akan melakukan percobaan difusi dan osmosis. Pada video kali ini kita akan melakukan percobaan difusi dengan menggunakan teh celup. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses difusi dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses difusi. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah 2 buah gelas, stopwatch, air panas, air dingin, dan 2 buah teh celup. Selanjutnya langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah menuangkan air panas dan air dingin pada masing-masing gelas, lalu celupkan teh celup ke masing-masing gelas yang berisi air panas dan air dingin tadi. Selanjutnya, hitunglah menggunakan stopwatch. Tentukan pada menit keberapa kita akan melihat perubahan pada warna di setiap gelas. Pada percobaan ini, kelompok kita akan mengamati perubahan di menit kedua, menit kelima, dan menit ke-10. Dapat kita lihat dalam hitungan detik saja, teh celup pada gelas yang berisi air panas sudah terlihat sedikit larut, sehingga warna air yang sebelumnya bening atau tak berwarna berubah menjadi sedikit kemerah-merahan. Tetapi ingat ya, kita masih harus menunggu hingga menit kedua, menit kelima, dan menit ke-10. Baiklah, perubahan pada menit kedua sudah bisa kita amati. Pada menit kedua, perubahan warna pada cairan nomor 1 sudah mulai terlihat kemerah-merahan, sedangkan pada cairan nomor 2 masih belum ada perubahan sama sekali. Kalian bisa mengamati perubahannya melalui video yang telah kami sajikan. Lalu, untuk mengamati perubahan yang selanjutnya, kita harus menunggu hingga menit yang kelima. Nah, sekarang kita bisa mengamati bagaimana perubahan selanjutnya pada menit yang kelima. Ketika diamati pada menit yang kelima, terjadi perubahan pada kedua cairan. Cairan pertama berubah lebih merah, sedangkan cairan kedua masih terlihat kemerah-merahan seperti pada cairan pertama di menit yang kedua. Setelah perubahan pada menit kelima sudah kita amati, tentunya kita harus menunggu lagi hingga menit ke-10 dan mengamati bagaimana perubahannya. Stopwatch telah menunjukkan pada menit ke-10. Kita bisa mengamati pada menit ke-10 ini bahwa terus terjadi perubahan-perubahan pada cairan pertama yang awalnya hanya berwarna merah menjadi merah kecoklatan yang lebih pekat dari sebelumnya. Akan tetapi, cairan kedua hanya mengalami perubahan warna sedikit lebih merah dari sebelumnya. Memang, perbedaan pada kedua cairan sangat signifikan. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan. Cairan pertama mengalami perubahan warna yang cepat dibandingkan dengan cairan kedua karena cairan pertama memiliki suhu yang lebih tinggi. Proses difusi sendiri didefinisikan sebagai penyebaran molekul zat dan gas atau cairan yang konsentrasinya tinggi hipertonis ke gas atau cairan yang konsentrasinya lebih rendah hipotonis, dan salah satu faktor yang menyebabkan cepat proses difusi adalah suhu. Nah, ketika pemanasan dilakukan, partikel pada suhu tinggi bergerak lebih cepat dibandingkan pada suhu rendah. Akibatnya, kontak antara zat terlarut dengan zat pelarut menjadi lebih efektif. Hal ini menyebabkan zat terlarut menjadi lebih mudah larut pada suhu tinggi, dan kebanyakan benda padat sulit larut bila suhu pelarutnya rendah. Sebaliknya, benda padat lebih mudah larut bila suhu pelarutnya tinggi. Hasil praktikum yang telah kami dapat dari percobaan yang sudah dilakukan sama dengan teori yang ada. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa percobaan yang kami lakukan benar karena telah membuktikan teori difusi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa mengedukasi kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Percobaan yang kedua yaitu osmosis. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alatnya berupa 2 buah gelas, pisau, talenan, mangkok, sendok, dan stopwatch. Sedangkan bahannya kentang, garam, dan air. Kemudian, isi 2 gelas tersebut dengan air yang sama tingginya. Kemudian, pada salah satu gelas yang sudah diisi air, diberi garam 3 sendok teh. Lalu, air garam diaduk hingga merata.
Selanjutnya, kentang yang telah dikupas dan dipotong sama rata dimasukkan ke dalam 2 larutan yang berbeda. Setelah itu, tunggu sampai 20 menit. Inilah kondisi kentang pada menit 10. Setelah 20 menit direndam di dalam air biasa dan air garam, kita akan mengamati perubahan pada kentang. Perubahan pada kentang pada gelas pertama yaitu air biasa, tekstur kentang yang semula keras menjadi lebih keras. Sedangkan pada kentang pada gelas nomor 2 yaitu air garam, kentang yang semula keras menjadi lebih lunak. Inilah perbedaan dari kentang yang berada di dalam air biasa dan juga air garam. Setelah mengamati kentang yang berada di dalam air biasa dan juga air garam, menunjukkan bahwa kentang yang berada di dalam air garam mengalami perubahan osmosis. Perubahan osmosis sendiri yaitu perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Sekian, terima kasih.